Halo, selamat datang kembali di Ngobrol Santai bersama saya, Aldo. Dan saya Bella. Hai semuanya. Wah, Bella, hari ini kita bakal bahas topik yang super duper relatable banget nih buat banyak orang. Topik yang mungkin sering kita lihat di media sosial, atau bahkan mungkin kita sendiri yang ngalamin. Topik apa tuh, Do? Jangan bikin aku penasaran deh. Jeng jeng jeng. Topiknya adalah luarnya selalu tampak happy, tapi dalamnya hancur. Ya ampun, Do. Itu mah aku banget. Maksudku, sering banget aku lihat teman-temanku di Instagram atau TikTok kelihatan bahagia banget, jalan-jalan terus, senyum lebar. Tapi pas curhat ke aku, ternyata mereka lagi sedih banget, lagi banyak masalah. Nah, bener banget tuh Bel. Fenomena ini tuh makin menjamur di era digital kayak sekarang. Semua orang berlomba-lomba nunjukin sisi terbaik hidup mereka di dunia maya. Padahal di dunia nyata, mereka lagi berjuang mati-matian ngadepin masalah. Jadi gini Bel, sebenarnya fenomena luar happy dalam hancur ini tuh akar masalahnya ada di ekspektasi sosial dan tekanan untuk selalu terlihat sempurna. Bener banget, Do. Kayaknya di zaman sekarang tuh, kalau kita gak kelihatan bahagia dan sukses, kita tuh kayak dianggap gagal atau kurang bersyukur gitu loh. Betul, apalagi dengan adanya media sosial. Kita jadi makin gampang membandingkan diri kita sama orang lain. Kita lihat teman kita udah punya mobil baru, udah liburan ke luar negeri, sedangkan kita masih gini-gini aja. Langsung deh merasa insecure dan sedih. Terus ujung-ujungnya kita jadi pura-pura bahagia deh. Kita posting foto-foto senyum di media sosial, padahal dalam hati lagi nangis darah. Iya, kasihan banget kan? Padahal pura-pura bahagia itu tuh nguras energi banget loh Bel. Bayangin aja, kamu lagi sedih, tapi harus maksain senyum dan ketawa di depan orang lain. Itu ibarat bawa beban berat di pundak setiap hari. Bener banget, Dok. Capek banget rasanya pura-pura bahagia. Kadang pengen teriak aja, gue lagi sedih nih, tolong ngertiin dong. Nah, itu dia masalahnya Bel. Kadang kita takut buat jujur tentang perasaan kita karena takut dihakimi atau dianggap lemah sama orang lain. Padahal, jujur tentang perasaan kita itu adalah langkah pertama buat nyembuhin diri kita sendiri. Emangnya ada contoh kasus yang ekstrim gak sih, Dok? Tentang orang yang luarnya happy tapi dalamnya hancur ini? Wah, banyak banget, Bel. Kamu ingat nggak sama kasus artis komedi luar negeri yang bundir beberapa tahun lalu? Di layar kaca, dia selalu kelihatan bahagia, selalu bisa bikin orang ketawa. Tapi ternyata di balik itu semua, dia lagi depresi berat. Ya ampun. Iya, aku ingat kasus itu. Kasian banget ya. Itu contoh nyata betapa bahayanya memendam perasaan sedih dan pura-pura bahagia. Makanya, penting banget buat kita untuk jujur tentang perasaan kita, baik ke diri sendiri maupun ke orang yang kita percaya. Bener juga ya, Dok. Tapi gimana caranya ya, supaya kita bisa berani jujur tentang perasaan kita? Kadang tuh rasanya susah banget buat ngaku kalau kita lagi nggak baik-baik aja. Tenang Bel, nanti aku bakal ceritain sebuah kisah yang mungkin bisa ngasih inspirasi dan jawaban buat pertanyaan kamu itu. Asik, aku nggak sabar nih mau dengar ceritanya. Oke, dengerin baik-baik ya Bel. Ada cerita tentang seorang badut bernama Budi. Badut? Serius, Dok? Tumben amat bawa-bawa badut. Iya, Budi ini bukan badut sembarangan. Dia adalah badut paling lucu dan paling ceria di seluruh taman hiburan. Tiap hari kerjaannya menghibur anak-anak, bikin mereka ketawa ngakak sampai sakit perut. Senyum Budi itu seolah nggak pernah luntur. Selalu terlukis lebar di wajahnya yang dipenuhi riasan warna-warni. Wah, hebat banget sih Budi. Pasti dia orangnya emang bahagia banget ya. Sayangnya Bel, itu cuma topeng. Di balik riasan badut dan senyum lebarnya, Budi menyimpan duka yang mendalam. Istrinya baru saja meninggal dunia karena penyakit keras, meninggalkan Budi dan putri kecil mereka yang masih balita. Ya ampun, kasihan banget Budi. Terus gimana dia bisa tetap ceria gitu tiap hari?
Budi merasa dia harus kuat demi putrinya. Dia nggak mau putrinya ngelihat ayahnya sedih dan terpuruk. Jadi, Budi memakai topeng kebahagiaan setiap hari. Dia pura-pura semuanya baik-baik aja, padahal hatinya hancur lebur. Terus dia nggak pernah nangis gitu, Dok? Budi cuma berani nangis di malam hari, saat putrinya udah tidur lelap. Dia menangis sendirian di kamar yang gelap, meratapi nasibnya yang malang. Paginya, dia hapus air matanya, pakai riasan badutnya lagi, dan kembali menghibur orang-orang di taman hiburan. Sedih banget ceritanya, Dok. Aku nggak kebayang gimana rasanya jadi Budi. Suatu hari, Budi lagi menghibur anak-anak di taman hiburan. Tiba-tiba, dia ngerasa sesak napas, dadanya sakit banget. Budi jatuh pingsan di tengah keramaian. Hah? Terus gimana, Dok? Dia nggak apa-apa kan? Untungnya Budi cepat dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang, Budi mengalami serangan jantung ringan karena stres yang menumpuk. Dokter menyarankan Budi untuk istirahat total dan mencari bantuan psikologis. Syukurlah dia nggak apa-apa. Tapi kasihan banget ya, gara-gara mendem perasaan, dia sampai sakit gitu. Nah, disinilah titik balik dalam hidup Budi. Saat di rumah sakit, dia akhirnya jujur tentang perasaannya pada sahabat karibnya Joko. Budi nangis sejadi-jadinya, menceritakan semua beban dan kesedihan yang selama ini dia pendam. Wah, pasti lega banget rasanya ya bisa cerita ke sahabat gitu. Bener banget. Joko dengan penuh empati mendengarkan semua cerita Budi tanpa menghakimi. Dia ngasih dukungan dan semangat buat Budi. Joko bilang ke Budi, "Gak apa-apa kalau lo lagi sedih, Bud. Lo gak harus selalu kuat kok. Nangis aja kalau emang mau nangis." Bener banget tuh kata Joko. Kita ini kan manusia, bukan robot. Wajar kok kalau kita merasa sedih dan butuh waktu buat bersedih. Sejak saat itu, Budi mulai belajar untuk jujur tentang perasaannya. Dia nggak lagi pura-pura bahagia di depan putrinya. Dia pelan-pelan menceritakan tentang kepergian istrinya pada putrinya dengan cara yang mudah dimengerti anak-anak. Terus gimana reaksi putrinya, Dok? Awalnya putrinya sedih, tapi lama-kelamaan dia ngerti. Bahkan putrinya yang malah sering menghibur Budi saat dia lagi sedih. Mereka saling menguatkan satu sama lain. Ya ampun, manis banget. Setelah Budi belajar menerima dan mengungkapkan perasaannya, kondisinya berangsur membaik. Dia kembali bekerja di taman hiburan, tapi kali ini dengan senyum yang tulus, bukan senyum palsu di balik riasan badut. Budi sadar, kebahagiaan sejati bukan tentang menutupi kesedihan, tapi tentang berani menghadapi dan menerimanya. Wah, menyentuh banget ceritanya, Dok. Penuh makna dan hikmah. Begitulah kisah Budi si badut tersenyum. Semoga ceritanya bisa jadi pelajaran buat kita semua ya, Bel. Oke, Bella. Dari cerita Budi tadi, apa nih yang bisa kamu tangkap? Wah, banyak banget sih, Dok. Yang paling penting, aku jadi sadar kalau mendem perasaan sedih dan pura-pura bahagia itu bahaya banget buat kesehatan fisik dan mental kita. Tepat sekali. Kayak yang aku bilang di awal, kita bisa lihat akar masalah Budi itu bukan karena istrinya meninggal, tapi karena dia menolak untuk memproses kesedihannya. Dia milih buat pakai topeng kebahagiaan karena tekanan buat selalu kelihatan kuat. Iya benar. Dan lucunya saat dia akhirnya jujur dan melepas topengnya, dia malah nemuin dukungan dan kekuatan baru dari sahabat dan anaknya. Nah, itu poin penting lainnya. Seringkali kita takut buat nunjukin kelemahan kita karena mikir orang bakal ngejauhin kita. Padahal, saat kita berani jujur sama perasaan, kita malah ngebuka pintu buat koneksi yang lebih dalam dan tulus sama orang-orang di sekitar kita. Bener banget, kayak waktu aku putus cinta dulu. Awalnya aku pura-pura kuat. Posting foto-foto lagi jalan-jalan di kafe, padahal tiap malam nangis di kamar. Pas akhirnya aku berani curhat ke teman-temanku, mereka malah ngedukung banget dan bantu aku buat move on. Bagus banget tuh, Bel. Intinya, nggak apa-apa kok kalau kita lagi nggak baik-baik aja. Nggak usah maksain diri buat selalu kelihatan sempurna.
Terus Dok, gimana nih caranya supaya kita bisa berhenti luarnya happy tapi dalamnya hancur? Ada tips praktisnya nggak? Tentu ada. Pertama, kenali dan terima perasaan kamu. Kalau lagi sedih, ya nangis aja. Kalau lagi marah, ya luapkan dengan cara yang baik, jangan dipendam. Oke, kenali dan terima perasaan. Terus? Kedua, cari teman cerita yang bisa dipercaya. Kayak Budi yang cerita ke Joko. Ceritain apa yang kamu rasain tanpa takut dihakimi. Iya, punya support system itu penting banget. Ketiga, kurangi ekspektasi sosial. Jangan terlalu peduli sama apa kata orang atau apa yang mereka posting di media sosial. Fokus sama diri kamu sendiri dan proses penyembuhanmu. Setuju. Media sosial kadang emang toksik banget. Dan yang terakhir, jangan ragu buat minta bantuan profesional kalau kamu ngerasa nggak bisa ngatasinya sendiri. Datang ke psikolog atau psikiater itu bukan berarti kamu gila, tapi tanda kalau kamu peduli sama kesehatan mentalmu. Wah, makasih banget nih Dok pencerahannya. Jadi intinya berani jujur sama diri sendiri dan orang lain itu kunci buat bahagia yang sejati ya. Betul sekali. Kesimpulannya, kebahagiaan itu bukan berarti nggak pernah sedih. Kebahagiaan sejati adalah saat kita bisa menerima semua emosi kita, baik yang positif maupun negatif, dan belajar hidup berdampingan dengan semuanya. Wah, mantap banget kesimpulannya. Kebahagiaan sejati adalah saat kita bisa menerima semua emosi kita, baik yang positif maupun negatif, dan belajar berdampingan dengan semuanya. Makasih banyak Aldo, udah ngajak aku dan para pendengar ngobrol dalam tapi tetap seru tentang masalah ini. Sama-sama Bella. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Ingat, nggak apa-apa kalau lagi nggak baik-baik aja. Sampai jumpa di episode Ngobrol Santai selanjutnya. Bye!